Konnichiwa. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong, aku kemarin gak sempat ngasih list anime musim dingin atau winter 2023 dan juga anime musim semi atau spring 2023. Nah, di video kali ini, aku akan merekomendasikan 10 anime musim dingin atau winter 2023 terbaik yang wajib ditonton. Untuk list anime musim semi atau spring 2023, next video ya teman-teman. Jadi, ditunggu aja video barunya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime musim dingin atau winter 2023 terbaik yang wajib ditonton versi Kairunime. Tomo-chan wa Onna Noko. Anime Tomo-chan wa Onna Noko bercerita tentang siswi SMA bernama Tomo Aizawa yang memiliki dua teman masa kecil, yakni Junichiro Kobuta dan Misuzu Gundou. Tomo Aizawa merupakan seorang wanita dengan perawakan tomboy yang kebetulan suka berolahraga karakter. Pada saat dirinya sudah menginjak usia SMA, ia jatuh cinta kepada sahabat masa kecilnya, yakni Junichiro Kubota. Bahkan, ia sudah menyatakan perasaan tersebut kepada Junichiro Kubota. Sayangnya, Junichiro Kubota tidak melihat Tomo-chan sebagai seorang perempuan. Ia menganggap pengumpamaan rasa sayang Tomo-chan kepada dirinya adalah rasa cinta sebagai teman. Dan yang lebih menggemaskannya, Junichiro memperlakukan Tomo-chan layaknya teman laki-lakinya. Dimulai dari bercanda, mengajak berantem, sampai dengan berdebat. Siswi bernama Tomo Aizawa ini memang seorang wanita yang tomboy. Namun, sebenarnya hanya Junichiro sendiri yang melihat Tomo-chan tidak sebagai perempuan. Sedangkan teman-teman sekolah lainnya melihat Tomo-chan sebagai wanita yang menarik. Bahkan, Kousuke Misaki yang merupakan seniornya di ekstrakurikuler, karakter terlihat tertarik dengan Tomo Aizawa yang jago olahraga bela diri. Misuzu Gundou yang digambarkan sebagai wanita agak aneh sadar dengan apa yang dihadapi oleh Tomo dan berniat membantu Tomo mendekatkannya dengan Junichiro. Dimulai dari mengubah Tomo seperti seorang perempuan sampai usaha lainnya. Meskipun Gundou berusaha mendekatkan Tomo dan Junichiro, sebenarnya hubungan Gundou dan Junichiro kurang begitu baik. Keduanya tidak pernah bisa akur. Akankah rasa cinta dari Tomo Aizawa pada akhirnya berlabuh di hati Junichiro? Kisah cinta dari seorang Tomo Aizawa dan para teman-temannya sangat unik terangkum dalam anime dengan judul Tomo-chan wa Onna Noko. Nier Automata versi 11A. Berlatar waktu di masa depan tepatnya tahun 5012, kondisi bumi sedang hancur. Arena serangan para robot dan alien yang entah datang dari mana. Dunia di masa depan tersebut benar-benar dikuasai para robot. Para manusia benar-benar bisa punah karena berhadapan dengan para robot. Jumlah manusia yang selamat berlindung di bulan untuk mengatur serangan balik menggunakan tentara untuk merebut kembali bumi. Namun, perang mencapai jalan buntu. Pada gilirannya, umat manusia menyebarkan unit baru tentara sebagai senjata pamungkas. Manusia yang tersisa akhirnya menciptakan robot baru yang bisa mengendalikan para robot alien. Mampukah mereka menyelamatkan bumi menggunakan robot ciptaan tersebut? Otonari no tenshi sama ni itsu no manika dame ningen ni sarete ita ken. Amane Fujimiya tinggal sendirian di sebuah apartemen dan Mahiru Shina, gadis tercantik di sekolahnya, tinggal di sebelahnya. Mereka hampir tak pernah ngobrol sampai suatu hari saat turun hujan, Fujimiya meminjamkan satu-satunya payungnya kepadanya.
Hari berikutnya, gadis itu datang mengembalikan payungnya. Tak hanya itu, layaknya malaikat yang turun dari langit, Sheena juga memaksa untuk membalas budi dengan membantunya mengurus rumah. Hubungan keduanya pun mulai berkembang dan jarak keduanya semakin dekat. Bagaimana kisah mereka berdua selanjutnya? Kamu bisa saksikan di anime seru satu ini ya. Isekai Nonbiri no Uka. Meninggal karena sakit di usia 39 tahun, Machio Hiraku diberi kesempatan untuk pergi ke dunia lain. Ketika ditanya keinginannya oleh Tuhan yang ingin memberinya kekuatan, ia meminta untuk diberikan kesehatan. Ketika diberikan satu lagi kesempatan untuk mewujudkan keinginannya, ia meminta untuk kehidupan yang damai. Keinginannya yang ketiga adalah untuk bisa mengerti bahasa lokal, dan keinginan terakhirnya adalah untuk bisa menjadi seorang petani. Seperti apa kehidupan Machio Hiraku sebagai seorang petani di dunia lain? Ikuti kisah Machio Hiraku sebagai petani di dunia lain lewat anime Isekai Nonbiri Hauka. Koori Zokusei Danshi Tukul na Doryu Joshi. Anime Koori Zokusei Danshi Tukul na Doryu Joshi bercerita tentang Himuro-kun, seorang siluman yang jatuh cinta dengan seorang manusia baik hati yang peduli padanya bernama Fuyutsuki-san. Himuro-kun merupakan keturunan Yuki Onna yang dikenal sebagai wanita salju. Itu sebabnya Himuro-kun memiliki kekuatan aneh, di mana ketika emosinya sedang tidak stabil seperti saat sedang senang atau sedih, emosi tersebut akan memicu munculnya salju. Dimulai dari badai salju sampai dengan beberapa benda yang ia sentuh akan menjadi es. Meskipun ia adalah siluman dan memiliki kekuatan supranatural, namun Himuro sebenarnya adalah anak laki-laki yang baik dan agak pemalu. Sedangkan Fuyutsuki-san merupakan seorang wanita dari golongan manusia yang dikenal sebagai wanita yang selalu tenang, yang peduli dengan orang sekitarnya dan suka membantu. Ia adalah rekan kerja dari Himuro-kun. Kemudian, kemunculan salju ketika emosi Himuro-kun sedang meluap sebenarnya membuat orang-orang di sekitarnya bisa mengetahui dengan mudah apa yang sedang dirasakan oleh Himuro-kun, termasuk rasa sukanya kepada Fuyutsuki-san yang sering membantunya dalam banyak hal, dimulai memberikan teh, memberikan kumis kucing karena Himuro suka kucing, dan bantuan lainnya. Namun, sayangnya Fuyutsuki-san tidak sadar dengan rasa suka yang dimiliki oleh Himuro-kun. Akankah manusia setengah siluman salju ini pada akhirnya berjuang untuk mendapatkan cinta dari pujaan hatinya? Tondemo Skill de Isekai Houro Messi. Anime ini menceritakan Mukouda, Shuyoshi, dan 3 pahlawan lainnya yang diteleportasi ke dunia fantasi. Mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari sebuah ancaman. Faktanya, Mukouda tak sengaja terseret dalam sebuah ritual pemanggilan. Di dunia tersebut, Mukouda dibekali sebuah keahlian unik yang disebut menu makanan. Skill tersebut memungkinkannya menciptakan masakan lezat. Tak hanya itu, dia juga dapat berbelanja dan memperoleh item dari supermarket yang berkaitan dengan bahan modern Jepang. Mukouda mulai menjelajahi dunia barunya. Kemampuannya lalu menarik perhatian serigala legendaris Fenrir dan membuat makhluk mitos tersebut mengikat kontrak dengan Mukouda. Keduanya pun berpetualang sambil berjualan. Mukouda pun mulai dikenal penduduk luas berkat masakan lezatnya. Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei.
Anime satu ini bercerita tentang seorang wanita dari keluarga bangsawan bernama Anispia Wingin Paletia yang dikenal sebagai anak dengan cita-cita unik, di mana ia sudah ingin terbang ke langit dengan sihir sejak masih kecil. Layaknya putri kerajaan lainnya, ia dikenal sebagai wanita yang cantik dan anggun. Namun demikian, Putri Anispia pada dasarnya merupakan seorang perusuh, menyukai dunia sihir dan terus melakukan perburuan meski ayahnya menentangnya. Meski ia sangat suka dengan dunia sihir, pada dasarnya Anispia adalah seorang putri yang tidak memiliki kemampuan sihir. Namun, di kondisi ini tidak membuatnya menyerah begitu saja dan melepaskan mimpinya. Ia pada akhirnya memilih untuk berburu monster dan mencari bahan yang dibutuhkan untuk mempelajari sihir dengan sebuah pendekatan yang disebut dengan magicology. Untuk meraih mimpinya ini, bahkan ia rela melepaskan statusnya sebagai bangsawan dan tanggung jawab kerajaan di masa depan, diserahkan kepada adik laki-lakinya yang bernama Algard von Paletia. Algard pada akhirnya dijodohkan dengan putri dari kerajaan lain yang bernama Eupilia Magenta, seorang putri kerajaan yang dikenal cukup jenius, dan ia bisa menerima pernikahan politik ini dengan sepenuh hati demi kebaikan kerajaan di mata publik. Lain dengan Eupilia, Algard cenderung tidak setuju dengan pernikahan itu dan tidak peduli. Bahkan, ia masih sering berhubungan dengan seorang wanita bernama Leni Chan. Secara mengejutkan, dalam upaya untuk menggagalkan pernikahan politik tersebut, Algard dalam sebuah pesta mengungkapkan kepada publik bahwa Eupilia Magenta sudah membuli Leni Chan sehingga pernikahan tersebut mau tidak mau harus dibatalkan. Di tengah suasana yang sedang kacau tersebut, Putri Aspia yang sedang mempelajari ilmu sihir yang membuatnya terbang justru terjatuh ke dalam gedung pesta dan mengetahui kekacauan antara adiknya dan Putri Eupilia. Merasa memiliki nasib yang sama, di mana Anispia tidak memiliki kekuatan sihir bahkan ditolak, sedangkan Eupilia ditolak oleh mantan tunangannya, membuat Anispia merasa tertarik untuk menyelamatkan Eupilia dari situasi yang membuatnya terpojok tersebut dan menjadikannya sebagai asisten. Perjalanan dua putri kerajaan yang suka dunia sihir dan yang satu dikenal sebagai wanita jenius dimulai. Kira-kira perjalanan seperti apa yang akan dilalui dua gadis ini? Simak kisahnya dalam anime seru satu ini ya. Saikyo on Myouji no Isekai Tenseiki. Seseorang dengan kekuatan besar menjadi yang terkuat di dunia asalnya. Namun, kekuatan yang besar itu membawa dirinya ke dalam bencana yang sangat mengerikan. Orang-orang yang iri dengan kemampuannya mengkhianati dan kemudian membunuhnya. Pada saat-saat terakhir, dia menggunakan suatu mantra rahasia yang bisa digunakan untuk bereinkarnasi. Kemampuan tersebut ternyata memang berhasil. Pria muda itu bereinkarnasi dan terlahir kembali di dunia yang berbeda. Dia terlahir di keluarga bangsawan yang terkenal dengan kemampuan sihirnya. Nama barunya adalah Seika Lamproach. Seika tidak memiliki kemampuan sihir dan dianggap gagal. Namun, kemampuannya dalam menggunakan Shinigami dan juga Yokai memberikan kemampuan yang melebihi ilmu sihir. Oleh sebab itu, Seika bisa dengan mudah mengalahkan saudaranya yang sangat ahli dalam ilmu sihir. Setelah menyaksikan kekuatan Seika, ayahnya memutuskan untuk memindahkan Seika ke akademi dan berharap dia bisa menempuh jalan yang benar. Karena di akademi, semuanya akan diarahkan untuk menjadi pribadi yang baik dengan kemampuan yang dimilikinya. Seika berteman dengan banyak murid di akademi. Salah satunya adalah pahlawan. Mereka semua berteman dan kemudian menjadi bagian dari kelompok yang sangat penting. Mereka adalah yang terkuat. Masalah demi masalah mulai bermunculan. Organisasi rahasia dan juga pergerakan iblis mulai terlihat lebih tajam. Para iblis menempatkan mata-mata di wilayah manusia. Semua itu terlihat dengan keberadaan mata-mata iblis di akademi yang menyamar sebagai seorang guru. Seika bergegas untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan iblis. Ternyata pergerakan iblis sudah direncanakan sejak lama untuk mengalahkan pahlawan. Sejak saat itu, Seika memutuskan untuk melindungi pahlawan dari serangan para iblis. Apakah Seika bisa menyelamatkan pahlawan? Atau Seika adalah Raja Iblis itu sendiri? Apa tujuannya? Saksikan kelanjutannya di anime seru satu ini ya. Kubosan wa Mobwo Yuru Sanai. Anime ini merupakan anime yang menceritakan tentang seorang siswa bernama Shiraishi Junta yang kehadirannya tidak dapat dirasakan oleh orang-orang. Bahkan, meskipun orang tersebut berada di depan Shiraishi, tetap saja ada peluang besar bahwa Shiraishi tidak kelihatan kecuali kalau ia bersuara.
Suatu hari, seorang siswa bernama Kubo Nagisa mulai menjahili Shiraishi dengan memotret Shiraishi yang sedang mencari sesuatu hal di internet. Setelah itu, Kubo mulai gemar menjahili Shiraishi terus-menerus seperti disuruh berdiri di atas kursi, disuruh menjawab pertanyaan guru, dan sebagainya. Entah mengapa, hal yang difokuskan pada anime ini adalah Kubo yang tiada bosan-bosannya menjahili Shiraishi. Banyak cara yang dilakukan agar Kubo mampu menjahili Shiraishi. Di episode pertama saja, mungkin sekitar 3 kali Kubo menjahili Shiraishi. Selain itu, fokus dari anime ini berkaitan dengan Shiraishi serta kemampuannya yang memiliki hawa keberadaan sangat susah dirasakan. Suka dan duka yang dialami Shiraishi jika kehadirannya tidak dapat dirasakan. Meskipun begitu, ia sepertinya tetap menjalani hidupnya secara normal tanpa adanya stres. Buddy Daddies. Buddy Daddies menceritakan Kazuki Kurusu dan Rei Sua, dua bersahabat yang terlatih sebagai pembunuh bayaran profesional sejak usia mereka masih belia. Meski telah berteman baik sejak kecil, karakteristik keduanya cukup berbeda. Suatu ketika, pada hari Natal, Kazuki dan Rei bertemu seorang anak berusia 4 tahun bernama Miri Unasaka yang sedang berada di hotel yang tengah menjadi medan baku tembak untuk mencari ayahnya yang merupakan seorang bos mafia. Kazuki dan Rei pun harus menjaga Miri. Bagaimana kisah selanjutnya tentang dua pembunuh bayaran profesional yang harus menjaga anak kecil berumur 4 tahun? Simak kisahnya di anime Buddy Daddies. Nah, itulah list 10 anime musim dingin atau winter 2023 terbaik yang wajib ditonton versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis saja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, stay happy and healthy, and arigato!